Zelda Breath of the Wild. Kalau bahasa Indonesianya, Zelda napas apa ya? Wild, napas yang wild. Nggak bagus emang kalau nama game dijadiin bahasa Indonesia tuh nggak bagus. Need for Speed, butuh kecepatan. Nggak enak gitu. Harvest Moon, ini bulan iya nggak bagus. Emang udah stay aja bahasa Inggris gitu ya. Zelda Breath of the Wild. Kenapa game ini pernah bikin seorang YouTuber bernama Tara Ars hilang selama sebulan? Dicari nama subscribernya. Kita akan bahas sekarang. Hai guys, selamat datang kembali di Charles Game Indonesia. Dan kita sekarang bahas sebuah game yang hampir 10 tahun lalu. 10 tahun lalu apa ya? 2015 ya keluarnya ya? Gue lupa deh, 2015 sampai 2016. Begitu keluar di Nintendo Switch, banyak orang ngejek awal-awalnya. Zelda Breath of the Wild. Udah. Kayak gitu. Sampai dibilang Switch itu konsol Zelda. Itu doang gamenya. Tapi, adakah seseorang di sini yang nonton nih? Lu yang berdiri duduk. Adakah lu semua yang punya Switch yang menyesali bahwa lu punya Switch kala itu hanya untuk main Zelda Breath of the Wild? Gue yakin jawabannya adalah tidak. Karena satu game itu aja udah cukup. Bahkan gue punya Switch 2 nih, ya. Gue literally kemarin bela-belain beli hanya karena Zelda Breath of the Wild bisa mainin 120 fps handheld. Udah, hidup cukup. Oke, sekarang giliran saya bercerita bagaimana pengalaman saya bermain sebuah game ini yang bernama Zelda Breath of the Wild. Jadi pada kali itu Switch keluar ya, Nintendo Switch ya. Gua review kan di channel gua kan ya, sama Gema main yang sportnya segala macam. Karena kan kita tuh penggemar Nintendo Wii Sport, itu semua orang lah ya mencintai Wii Sport ya. Gua sama almarhum bokap dulu main yang bowling apa, wah ketagihan banget main golf gitu ya. Jadi pertama kali review itu. Terus tiba-tiba abis selesai review, udahlah ayo kita mainin Zelda. Gua main Zelda nih, set. Sejam, 2 jam, 8 jam. Kayak kebiasaan gue ya. Kalau ada game yang gue sukain, langsung cuy. Ya. Jadi gini guys, geniusnya game ini ya, itu adalah awal-awal lu dibikin lupa ingatan kan, si Link-nya. By the way, ini masih ada yang suka ketukar nih, Link. Yang cowoknya ini karakter utamanya Link. Gue juga bingung, kenapa nggak judulnya Link? Ya mungkin karena ceritanya ya literally Zelda sama Zelda ya, which is putrinya itu ya. Kita harus nyelamatin Zelda apa segala macam mungkin gitu ya. Tapi si Link ini, genius game ini adalah ceritanya kan awalnya kita lupa ingatan, which is secara tidak langsung, secara tidak sadar, Link adalah kita, si playernya. Pinter banget kan? Jadi sebutin sebuah game yang dibikin dari awal playernya itu adalah kita. Si karakter utamanya, si Link adalah kita. Sama-sama nggak tahu mau ngapain, sama-sama nggak ini. Ya mungkin lu sekarang bisa nyebut ya, Elden Ring bang. Tapi mohon maaf, gue pertama kali ngerasain itu di Zelda Breath of the Wild. Dibikin lah ingatan, di mana aku, kata Link. Siapa aku nih, gitu kan. Kok aku nggak pakai baju gitu kan. Terus lama-lama seiring waktu berjalan, ya kuriusnya si Link adalah kuriusnya kita. Keluar goa gitu. Gue mau kemana ya? Wah itu kayaknya ada jalan ke bawah deh. Kayaknya gue ngebayangin kalau gue di situasi itu, ya gue akan ke bawah. Jadi si Link adalah kita dari awal. Game ini bikin kita masuk ke karakter. Genius. Gitu aja. Itu dari awal aja. Itu udah suatu desain game yang sangat jenius sekali. Dibikin kondisi sama playernya. Gitu kan. Oh iya, ini kemana ya? Gue baru bangun nih, gue juga bingung mana ya. Sama. Kalau kayak game lain kan beda. Misalnya kita main GTA 5 misalnya.
Di awal-awal kan langsung sama Franklin gitu kan. Jadi Franklin gitu. Gitu kan. Kata si temennya, yes haircut. Terus lu jalan, ya si Franklin udah ada ceritanya dan lu tahu cerita si Franklin. Lu hanya, ya udah lu akan berpura-pura menjadi si Franklin, berpura seperti gangster nih abis iniin mobil. Beda kan? Kalau main Zelda, Breath of the Wild, lu adalah siling yang sama-sama on gitu. Ini apa nih? Gue baru bangun. Oke, sama. Lu kan juga baru main game ini apa gitu kan. Pinter banget. Lu bisa ke bawah atau jadi tergantung lu nih sebagai orang. Misalnya lu pemberani di awal pun langsung terjun bang ke bawah gitu. Terserah bagaimana lu mainin game ini. Dan literally gua main yang kedua kali kalau nggak salah ya. Jadi gua kan main pertama terus main lagi, save baru. Gitu gua coba langsung terjun, langsung ketemu itu kan. Yang apa? Batu, monster batu. Gua kaget pak. Ya apaan nih? Langsung digebrak, entep. Karena di game ya kayak gitu. Elemen-elemennya Dark Souls lah kalau zaman dulu ya, tapi dibikin kartunis dan Zelda gitu. Nah, gue sebelumnya belum pernah main game Zelda sama sekali. Sebelumnya belum pernah sih actually, pernah di Wii gitu ya, main Zelda yang gue lupa Zelda apa tuh guys. Itu gue juga suka banget by the way. Yang main di TV harus pakai Wii mode yang begini-begini. Gue lupa dan itu favorit gue by the way. Tapi gue baru main awal-awal gitu kan. Itu aja udah bagus banget. Tapi nggak ada yang ngehooknya tuh sampai ngehook banget. Tapi bagi gue tuh bagus banget. Terus ada nyariin Ocarina of Time segala macam. Gue udah mainin tapi mungkin karena apa ya? Ya gue mainnya di 3DS pada saat itu ya. Dan gue jujur 3DS kan ujung-ujung 3D gue matiin ya. Karena gue nyalain karena suka pusing. Jadi waktu itu gue mainin nyalain. Agak-agak mual kayak hamil muda kalau pas main. Jadi gue waktu itu nggak sampai tamat. Begitu yang di Switch, ya nggak sih? Karena juga by the way desain konsol Switch ini juga termasuk jenius. Mohon maaf, jenius sekali. Dimana misalnya lo main portable nih, set, lobet, taruh depan TV, tuh, ya kan sambil ngecas aja kan tuh, lo main di TV. Terus tiba-tiba adek lo misalnya atau nyokap gitu, anterin dong mama belanja gitu, oke, bawa, set, non-stop playing bro. Jadi udah desain konsolnya pada saat itu ya, game ini keluar desain konsolnya juga jenius, itu game juga jenius. Jadi oh my god, gue hilang. Lo kok hilang? Dari dunia perjutupan. Lo boleh tanya subscriber lama, Taraas pernah hilang. Ditanya-tanya tuh, mana Taraas nih? Nggak upload, sibuk main Zelda. Sekalinya upload, langsung upload tutorial. Karena waktu itu gue mau bikin walkthrough, tapi kan waktu itu buat teman-teman yang belum tahu, Nintendo masih kayak kampret. Upload apapun yang ada ceritanya, jalan ceritanya di-upload, cutscene-nya gitu, kedetek gitu sama Nintendo. Copyright strike. Bete zaman dulu, Pak. Habis itu copyright itu diangkat tuh pas udah pandemi, ya kan akhirnya boleh sekarang upload konten Nintendo. Kalau dulu nggak, kecuali kalau lu tips-tips itu kan kayak nggak kedetek kan sama mesin Nintendo kan, sama algoritma copyright dia. Jadi gue dulu bikin tips dan triks gitulah soal game Zelda ini. Tapi intinya gue pernah dibikin hilang, Pak. Ya karena kenapa? Karena ya mainin game itu non-stop, Pak. Main portable, taruh TV ini, udah kemana-mana gue bawa itu Switch, Pak. Karena game ini. Ya. Jadi game ini tuh pertama menurut gue jenius dari mulai awal udah jenius. Desain karakter udah jenius. Jadi awal dibikin kita di mana ini gitu kan. Udah masuk ke karakternya sejak awal. Itu jenius pertama menurut gue. Jenius kedua, elemen-elemen gamenya, Pak. Ya. Semuanya dari mulai apa ya? Lo mau bahas dia manjat pohon, manjatnya lah, terus ada keterbatasannya dengan stamina ya. Sekarang hampir gue bilang ada 70, ya kalau dari 100% ya 70% game HP dengan ini yang sama gitu. Yang jenis RPG yang ya lo tau lah. Nggak usah gue sebut banyak lah. Yang udah sampai niru-niru gitu kan. Pertama kali tau sendiri Genshin Impact, gue bilang aja lah. Karena banyak yang nggak tahu loh, Pak. Sampai sekarang bahkan banyak yang nggak tahu. Ya mungkin mereka Gen A, Gen Z yang nggak pernah main Nintendo gitu kan langsung main Genshin Impact. Ya nggak tahu kalau itu meniru. Zelda Breath of the Wild. Ya emang nggak plak-ketiplak 100%. Tapi kalau dibilang 85%. Dari mulai semua hanya manjat, elemen apa gila. Tapi kita balik lagi ke Zelda Breath of the Wild ya. Sangat jenius sekali untuk sebuah game open world, RPG, sandbox, apa istilahnya ya. Ngomongin soal konten sekarang sekaligus ya. Jadi elemen gamenya, desain gamenya itu udah gila banget. Lo mau punya senjata, jenius banget caranya. Senjata lu semuanya punya limit.
itulah yang bikin lu non-stop grinding, which is yang bikin lu non-stop playing this game. Lu nggak berhenti-berhenti main game ini. Lu dapat senjata nih, ahaha gitu kan. Cuma 5 powernya, adung, lemah kan. Udah gitu gampang hancur. Dapat senjata bagusan dikit. Waduh. Akhirnya ada senjata yang tahu sendiri kan harus diangkat gitu. Gitu. Tapi ada kelemahannya juga, ada energinya. Bahkan senjata yang udah overpower aja ada energinya. Nggak bisa dipakai, harus pakai yang lain dulu kalau energinya habis. Semuanya dibikin ada limitnya. Tapi itulah yang bikin game lu jadi kayak kehidupan nyata. Which is kehidupan nyata kan everything has limit, sir. Ya, even the camera recording this, ya. Bahkan kamera yang merekam gue ini, ya kan suatu saat akan melemah, ya namanya elektronik ya, atau baterainya atau gimana. Ya kayak kehidupan nyata, semuanya ada limit, semuanya akan entet pada waktunya. Itulah yang bikin makin resemblance sama kehidupan nyata. Dan secara gamingnya, desainnya ya lo harus cari terus. Ada senjata yang udah bagus nih, bahkan lo ketemu, hancur, lo akan cari lagi. Lo akan grinding lagi. Pintar, Pak. Shieldnya, ya. Gue pertama kali dapat shield yang itu tuh, yang Hyrule Shield. Gue kira, ini shield, nggak hancur nih. Ini ternyata hancur. Health-nya si shield tuh mungkin bikin banyak banget, tapi hancur juga. Dan kalau udah hancur, harus balik lagi ke istana itu, lawan lagi tuh si ini sedikit spoiler deh, nggak spoiler sih ya spoiler sih, tapi tips ya, lawan lagi tuh tengkorak begundal di istana itu lagi. Dan game ini gila banget, kalau misalnya ada lu yang mungkin punya otak gila gitu di awal-awal langsung kayak, apa itu, kok ada istana nyala-nyala, gue langsung ke situ, bisa. Jadi game ini benar-benar tergantung elunya, dibikin lu bebas. Link adalah elu. Itulah gilanya game ini. Dari awal didesain Link adalah elu. Kalau elunya gila, Linknya gila. Ya, misalnya lu ngeliat, istana, apa itu kobra ini? Gua ke situ langsung, serah. Ya, makanya ada speed gameplay apa istilah itu? Langsung namatin ke tengah, itu terserah kalau emang lu mau kayak gitu. Atau mau lu yang bener-bener ungkap dulu semua rahasia. Ya, semua ceritanya lu ungkap, begini, ternyata gue dulu ini, ternyata baru ke tengah. Ya, baru ngelawan si itunya Ganon. Makanya gue bilang, ini game ya, gila. Nah sekarang kita balik lagi ngomongin ke gameplay ya. Desain mapnya guys, secara dua hal nih. Kan gue kalau ngomongin desain map tuh, ya desain map secara visual, gitu kan ya. Indah banget dan hampir yang lu lihat, bukan hampir lagi, literally yang lu lihat sama mata lu bisa panjat. Ya maksudnya lu bisa ke situ sama Link ya. Dan juga desain secara konten. Nah ini isi. Bro. Ini kita ngomongin game yang di Switch 1 loh. Yang notabene powernya itu mungkin sekitar PS3,5 lah ya. PS3,5 lah powernya. Rumput goyang-goyang. Kalau si Link ngejalan rumputnya goyang. Bisa disabet rumputnya. Bisa nebang pohon, manjat, metik apel, gitu kan. Bisa manah binatang, gitu. Binatangnya juga banyak beda-beda. Bro, hidup banget. Lu bisa bikin ini api unggun dari kayu, lu kasih api atau lu panah api, jadi api unggun. Dan awal-awal, karena kan gue pas pertama kali game ini keluar, gue nggak langsung beli buku petunjuknya tuh. Gue literally cari tahu sendiri kan, which is gue gunakan akal logika gue. Dan gue paling senang ketika gue pakai logika gue di game, ternyata si developernya mikirin. Ngerti nggak lo maksud gue? Dalam arti gini, gue kan KS kan, Linknya kan di awal-awal kita pasti KS tuh mau nggak mau kan, dingin kan. Terus gue tuh ya logika aja, iya kan dingin. Coba gue pakai panah api gue giniin sambil megang aja gitu. Ternyata, berkurang ininya. Berarti gue kan ada kayu nih. Coba taruh kayu, gue panah, jebret. Jadi apa unggun? Perasaan itu, sebagai seorang gamer, itu, pengen dicium developernya sama gue. Karena kan dia kepikiran berarti. Maksud gue, secara logika kepikiran. Ya, dimana taruh kayu, ceplok jadi api unggun, terus, udah, nggak kedinginan. Jadi sebentar nunggu dulu di sini. Dilihat depan ada api unggunnya monster tuh. Kita deketin. Bro. Terus literally baru kemarin tuh pas gue bikin
yang pas gue live ya main yang di Nintendo Switch 2. Gue naik ke gunung, terus kan lu akan ketemu si itunya kan. Biasa, gue gak mau terlalu spoiler lah. Terus dia ngasih bajunya kan, baju hangatnya. Sampai ada yang komen juga, gue baca, lah bang, gue aja baru tahu ternyata lu bisa dapat baju hangat gratis dari situ. Gue kalau mau jujur, ya, gue juga baru tahu minggu lalunya. Jadi gue main lagi di Switch 2 dengan save yang lain kan. Gue juga baru tahu kalau bisa dikasih baju hangat di situ. Ih, bang, kayak di Genshin ya, Prey ya. Mata lu. Betul, baju anti dingin itu saya baru tahu dari live ini. Pas main cuman masak cabai biar nggak dingin. Itu sialan emang. Ortu sialan. Gue baru tahu barusan kok. Jadi kira lu doang. Gue baru tahu. Gue main dulu di Switch 1 gue nggak tahu. Gue literally cuma ngandelin api. Gila nggak nih game? Asal gue kontennya itu loh. Ya. Terus secara nggak sadar ya, desain untuk bikin kita kepo tuh luar biasa. Contoh. Awal-awal kan kita nggak dikasih tau apa-apa kan, nggak ada petunjuk, nggak ada apa-apa. Lu ngeliat nih, ya kan? Ini ada batu, batu membuat sebuah lingkaran. Tapi kok ada lingkaran yang kurang ya? Dibikin kepo kita dibikin. Di situ ada batu tuh. Coba kita ambil, taruh di situ, cepluk, keluar korok. Atau ada daun-daun di danau gitu, apa tuh? Coba gue lompat, cepluk, keluar korok. Akhirnya jadi suatu pattern. Akhirnya, oh ini korok. Tapi awal kan kita nggak ada petunjuknya, Pak. Awal-awal kita dibikin kepo sendiri, dibikin itu rasa puasnya ketika lu lakuin ya luar biasa gitu loh. Apalagi ke depannya, banyak banget hal kan kita makin belajar bahwa dulu kita adalah orang yang udah tidur 100 tahun lalu, ternyata ada si putri namanya Zelda, ada ini itu, oh my god, the mystery man. Terus kekuatan yang lu dapat setiap lu nyelesain setiap itulah ya ini gue gak mau terlalu spoiler ya, setiap itu. Dan feel, nah ini masih ngomongin mapnya, feel setiap mapnya, oh my god ya. Di daerah yang burung-burung kelibri itu, feel mapnya beda. Lu ke es, feel mapnya beda. Lu yang ke daerah gunung berapi, feel mapnya beda. Ke daerah si manusia ikan, feelnya beda. Ke daerah gunung pasir, feelnya beda. Dan entah kenapa favorit gue yang paling memorable, entah kenapa di daerah yang gunung pasir itu. Lagi-lagi gue mainnya tanpa baca petunjuk dan tanpa ngeliat YouTube kan. Sama sekali belum ada petunjuk keluar pada saat itu. Nggak kayak sekarang yang streamer hari H udah tamat. Kadang-kadang juga jujur ya, kadang-kadang bikin game jadi kurang hype tuh gara-gara kalau sekarang tuh streamer day one udah tamat. Gue yakin yang streaming punya toko, diambil aja tuh kaset dari toko dia kan, mainin duluan. Yakin gue. Tapi itu yang bikin sekarang tuh kurang hype gitu. Kalau zaman dulu, mundur 10 tahun lalu nih, nggak ada Pak. Jadi gue benar-benar cari tahu sendiri. Dan itu yang paling memorable adalah ketika yang si linknya nyamar tuh kan jadi cewek kan. Karena di kota di yang itu hanya cewek yang boleh masuk. Itu lucu banget. Dan gue cari tahu bener kan, cari tahu mana ya. Gue harus kemana, terus ngomong sama orang. Oh lu harus ini. Terus ada yang apa? Anjing laut pasir itu segala macam. Anjir. Terus pertama kali gue ingat banget yang ketemu monster pasir yang kayak paus itu ya. Anjir itu juga. Bro. Kayak wow. Terasa apa nih? Di game portable bro. Game portable bro. Itu kalau mau jujur ya, itu pertama kali gue main konten sebanyak itu di game portable. Kontennya begitu banyak, tapi game portable. Bro, lu sebutin era PSP, era PS Vita, belum ada. Baru itu gue ngerasain kayak yang gue, wow. Sebutin deh game apa, 3DS, PSP, PS Vita. Katakanlah PS Vita dulu apa, yang grand lah, yang kesana kayak bagus gitu kan. Uncharted, ada kan di PS Vita, tapi versi Uncharted-nya juga ya gitu kan, kayak yang Persona 4 Golden ya kan, itu remake dari PS2. Itu pun ya nggak yang kayak rasanya luas gitu bagaimana. Ini pertama kali cuy, rasanya itu luas, kontennya gila, dan selalu ada sesuatu hal baru untuk dipelajari, selalu ada misteri baru di sudut kota. Gue ingat banget pertama kali main manjat gunung gitu, tiba-tiba apa nih? Ternyata markasnya itu kan yang jahatnya itu, yang merah-merah atau apa tuh, yang ninja merah tuh. Rasa puas itu loh ketika lo iseng manjat, tau lah apa nih? Tiba-tiba markasnya. Terus lo gini tanpa ngelihat tutorial tuh, wah indah sekali.
pas lagi ke daerah yang tadi pasir itu, tiba-tiba apa tuh? Oh, ada kota. Oh, nggak boleh masuk, ternyata harus cewek. Oh, gimana dong cara masuknya ya? Nyobain kan setiap cara. Naik manjat, tetap ketahuan. Ini tetap ketahuan. Cobain terbang, tetap ketahuan. Itu rasa itu yang indah gitu. Kayak bener-bener lu adalah link, berusaha masuk gimana gitu kan. Haram. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Oh, ada tuh yang bisa ini lu jadi pakai baju cewek apa segala macam. Gila itu. Rasanya itu loh guys. Rasanya tuh udah itu pas di dalam tuh ada rasa deg-degan gitu karena sebenarnya gue cowok nih. Sementara di dalam bisa kalau nggak salah bisa mandi ya apa segala macam kan. Jadi tegang gitu. Udah ketahuan gak ya nanti nih gitu-gitu. Itu sih, itu memori yang akan selalu gue kenang ya dari mainin Zelda Breath of the Wild. Tapi lagi-lagi, ada di antara kalian yang gue bacain komen kan, bang gue nggak hook bang udah main gini. Ya nggak apa-apa, mungkin lo tipe orang yang belum bisa, terbiasa lah main game yang emang lo dibikin bebas ya. Tapi bagi gue itu, chef kiss bro. Lagi-lagi, ini adalah game yang baru dengan dengan rasa baru bagi gue. Dan itu menjadi bahkan saking jeniusnya itu game, ya konsepnya banyak yang niru, ya kan? Sampai ada seorang editor saya, mantan editor bernama Olivan. Dia adalah pemain Genshin Impact. Gue inget banget pertama kali gue kasih tau dia pas pandemi, gue bilang kan, nih Van, yang originalnya dong, sambil bercanda gitu kan. Yang original lo mainin di Zelda. Gue inget banget omongan pertama dia nih. Ngapain bang? Yang ini ada waifunya itu kan gak ada bang. Terus ceritanya dia beli Switch gua. Bang, gua beli Switch lo dong. Ya udah nih. Apa ya bang game yang pertama kali gua main? Udah Zelda lo mainin, cobain. Oh yaudah deh. Begitu dinyobain Zelda. Gue ingat banget lagi pas gua buka kedai Tara tuh. Ya kan? Kan gua pernah buka kedai ya di tempat parkir gua kan. Dia datang bawa Switch terus dia bilang, ada game lain selain Zelda bang? Zelda Breath of the Wild guys. Ya. Silakan. Ini bukan game yang harus lu judge diri lu sendiri ketika main game. Jadi jangan kayak lu main terus kayak, mana? Kata Bang Tara seru, kurang seru. Ya lu kan nggak akan nemu serunya. Lu ya udah, lu mendingan damai dengan diri sendiri ya. Kalau misalnya lu emang nggak suka, tapi kalau misalnya ini damai gitu coba. Literally ya udah, nggak usah pakai ada kebanyakan pikiran, mainin aja. Lu pasti akan, wow, akan ketagihan. Kalau udah ketagihan, bahaya banget sih ini game. Sangat berbahaya. Tapi kalau lu nggak ketagihan ya juga nggak apa-apa. Karena setiap orang pun nggak harus nge-hook ke pertama kali. Kemarin aja gue baca komen yang di Red Dead Redemption 2 tuh, video Red Dead 2. Awalnya bang gue juga tuh pernah ninggalin. Ya tuh gue lah. Gue pertama kali main Red Dead, gue ngomongnya apa? Red Dead kosong dunianya, apa segala macam. Karena gue belum tamat, main baru dikit udah banyak ngomong ya kan. Karena gue juga dengerin komentar-komentar yang lain kan. Ada yang bilang, kurang ini nih. Pas main sendiri, tamat. Gue pengen tampar diri gue yang dulu. Gitu. Ya udah, namanya orang ada second chance ya, ada percobaan kedua dan segala macam. Tapi anyway, kembali lagi ke game ini ya. Itulah dia guys, itulah alasan kenapa gue dan banyak orang juga ya sangat senang banget pas lagi diumumin di Nintendo Switch 2 bisa 120 fps 4K. Gue mainin di TV gue gede guys. Oh my god, indahnya, indah banget guys ya. Silakan kau coba sendiri. Buat kamu yang belum coba, silakan coba sendiri pengalaman bermain game yang satu ini yang udahlah unik banget lah. Perasaan uniknya itu lo akan dapetin di game ini. Pertama kali gue main game yang mati-mati terus ya. Pertama kali coba tuh pasti lawan Lionel kan. Pertama kali ya. Mati terus ini apa nih ya, si singa ada kocan, singa kuda ada kocan nih. Gimana cara ngalahinnya? Tapi karena kita kepo, dibikin kepo kan, kita harus cari tahu cara ngalahinnya segala macam. Akhirnya kayak nih, jujur aja gue lagi waktu yang pertama nih, gue lupa kalau di yang daerah yang lautan itu ya, yang maksudnya yang si air itu, yang manusia ikan itu, kita harus lawan Lionel yang petir. Nyawa gue masih 4. Akhirnya ya kayak untung karena gue pernah main ya, gue masih ingat kalau kelemahan di pala, tapi jadi susah banget. Tapi begitu bisa ngalahin dengan nyawa hanya 4, gue kayak dan gue panahnya belum dapat, panah yang 5-3 belum dapat, masih panahnya 1-1. Tapi bisa ngalahin tuh rasanya tuh dan lu bisa masak by the way, dan masaknya juga banyak keuntungannya kan. Jadi ada tekniknya, lo simpen masakan juga harusnya. So beautiful, dan gak ada bayar-bayar pak. Gak ada tuh gacha untuk memperkuat karakter lo yang kalau lu ya bayar lebih baru lu kuat banget. Gak ada. It's all pure skill and you're grinding man di game ini. Jadinya
lu sangat menghargai usaha lu membuat karakter lu kuat. Gue ulangin lagi. Itulah yang bikin game-game yang gak ada gacha-gachanya. Menghargai usaha lu ketika karakter lu kuat. Karena lu sendiri yang bikin karakter lu kuat. Manjat-manjat, gunung, ya kan. Ada yang tempel-tempel yang ada tempel kembar atau apa tuh, gue inget banget tuh. Macem-macem lah. Macem-macem. Guys, pokoknya game ini tuh variasi terlalu banyak. Bahkan gue ngomong di sini 24 jam aja gue yakin nggak beres jelasin rahasia-rahasia dan keunikan game yang satu ini. Ya. Jadi itulah dia guys, Zelda Breath of the Wild. Satu game yang menurut gue juga bisa dikenang selama-lamanya. Ya, lu akan, ya mungkin katakanlah, suatu saat, udah bosan. Karena gue udah tamat bang, ya. Gue juga ngerti. Karena lu udah, pokoknya makanya gue bilang sama teman-teman gue, lu jangan pernah tamatin. Maksudnya lawan si Ganonnya. Udah bolak-balik aja. Misal udah, karakter lu udah OP, semua korok udah selesai, semua baju udah dapet. Jalan-jalan aja, jalan-jalan gitu. Jangan tamatin. Kalau tamatin tuh rasanya hampa karena udah tamat terus kayak ya udah tamat gitu kan ya. Tapi suatu saat pun walaupun lu udah tamat, pasti lu ada rasa pengen ulangin lagi dari awal. Pasti. Belum lagi ada yang keduanya kan. Yang keduanya gue sampai sekarang belum main. Sumpah. Tears of apa tuh yang kedua, TOTK gue belum main. Gue sengaja gue simpen karena game bagus itu harus disimpan guys. Ketika nanti udah gak ada game bagus lagi, baru gue mainin. Eto. Oke guys, jadi sampai sini dulu untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Silahkan mencoba sendiri. Semoga kamu menyukainya. Sampai jumpa di video Tarsi Game Indonesia yang berikutnya.